Om Swastiastu, salam sejahtera. Jadi, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat yang berjudul Fenomena Judi Tajian di Bali yang berkedok Atraksi Budaya Tabura. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen, perkenalkan nama saya Wahyu Ari Pratama, NIM 2020001 dari Prodi Manajemen Informatika. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja langsung presentasinya. Jadi, pada artikel ilmiah saya mengambil beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengetahui proses pelaksanaan upacara Tabura, atraksi budaya, dan judi tajian pada masyarakat Bali. Yang kedua, mengetahui pandangan tokoh agama masyarakat Bali terhadap tradisi tajian sebagai ritual agama, atraksi budaya, dan arena judi ditinjau dari perspektif hukum ini. Kemudian yang keempat, mengetahui tradisi tajian sebagai tabora, atraksi budaya, dan arena judi ditinjau dari perspektif hukum pidana dan kriminologi. Kemudian yang terakhir, mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan judi tajian atau sabung ayam di masyarakat adat Bali. Pada artikel ilmiah saya ini, hasil yang diharapkan adalah yang pertama, ritual agama di Bali dapat tetap bertahan berdasarkan adat yang ada. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi bagi masyarakat yang telah melanggar aturan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya perjudian pada saat melaksanakan ritual agama Tabora. Jadi, pada metode penelitian artikel ilmiah saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggambarkan temuan variabel di lapangan dari hasil wawancara dan kuesioner yang disajikan dengan cara deskripsi, kata-kata, dan angka. Namun, angka tersebut bukan angka statistik parametrik secara objektif. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Jadi, penelitian artikel saya ambil di Buleleng dan khususnya di SMK Negeri Bali Mandara dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian pada artikel ilmiah saya adalah seluruh individu yang akan dikenai sasaran generalisasi dari sampel yang diambil dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak polisi di Polsek Ubud Tamar dan para tokoh agama di SMK Negeri Bali Mandara. Populasi penelitian sebanyak 15 orang dari polisi dan 5 orang dari tokoh agama. Kemudian sampel penelitian. Sampel adalah contoh atau sebagian individu yang diteliti. Maka dari itu, saya menggunakan sistem purposive sampling atau purposive sampling terdiri dari sebagian kecil dari populasi yang dianggap bisa mewakili jawaban. Jadi jumlah sampel yang digunakan adalah 10 dari 15 polisi dan 3 orang tokoh agama dari 5 orang tokoh agama. Jadi pada prosedur penelitian yang saya buat adalah yang pertama, telah pustaka mengenai masalah tajian yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah telah pustaka mengenai penyebab terjadinya pergeseran makna yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah merancang kuesioner dan wawancara mengenai tajian dalam ritual agama Tabora. Yang keempat adalah menganalisis hasil penelitian yang diambil menggunakan kuesioner dan wawancara. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian teknik pengumpulan data. Jadi saya menggunakan 2 teknik pengumpulan data pada artikel ilmiah saya. Yang pertama adalah metode penelitian pustaka. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan 2 instrumen, yaitu angket kuesioner dan langsung wawancara. Angket kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Kegiatan wawancara meliputi pertanyaan mengenai tradisi tajian sebagai ritual agama Tabora, sebagai atraksi budaya dan tren judi pada masyarakat Bali yang ditinjau dari pandangan agama, hukum pidana, dan kriminologi, serta latar belakang sehingga terjadinya perjudian pada saat pelaksanaan Tabora. Selanjutnya, teknik analisis data.
Data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu dia tadi pemaparan artikel ilmiah yang saya buat. Pesan saya, mari tetap jaga dan lestarikan budaya, namun jangan pernah nodai budaya itu sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.